Kane sudah terbiasa menjadi arogan dan tidak sopan terhadap semua orang sehingga dia bahkan tidak memperhatikan ekspresi marah Jordan. Masih menyeringai, dia berkata, "Budi, kamu harus berterima kasih padaku karena bisa melihat Emily Clarke. Saya adalah penggagas rencana ini. Saat itu, saya melihat Emily dalam penerbangan, dan saat itulah saya memutuskan untuk mendaftarkannya sebagai salah satu target pengejaran kami." Kane sombong dan puas diri saat Jordan menamparnya. Memukul. Jordan memelototi Kane dan menegur, "Kamu bajingan, jika kamu tidak bisa memenangkan hati seorang gadis, itu berarti kamu tidak kompeten. Bahkan jika orang lain berhasil memenangkan hatinya dan mengirimi Anda fotonya, Anda tetap tidak akan dapat menyangkal fakta bahwa Anda tidak berguna." Tamparan yang tiba-tiba itu membuat Kane dan Nate sama-sama tercengang. Baru saja, mereka mengira Jordan adalah teman Chaiden dan salah satunya. Ikuti novel terbaru di freeweb.l.com. Kane menutupi wajahnya dan tiba-tiba menunjuk ke arah Jordan, sepertinya tiba-tiba sadar setelah ditampar. Dia menyalak, "Oh, aku sudah lama mengenalimu. Anda bukan teman Chaiden. Pada hari pernikahan Chaiden, kamu pergi ke vilanya untuk membuat gangguan." Mendengar kata-kata Kane, Nate teringat kejadian itu. Saat itu, Jordan menerobos masuk ke villa dengan sandalnya dan langsung berhadapan dengan Chaiden. Sane bahkan sempat bertukar pukulan dengan Jordan. Misalkan Hailey tidak tiba-tiba turun tangan dan membawa Jordan keluar. Kalau begitu, Tuhan tahu bagaimana perkelahian antara Sane dan Jordan akan meningkat. Nate melirik Jordan dengan jijik dan berkata, "Apakah Anda mantan pacar istri Chaiden?" "Oh, sahabatku menyambar pacarmu. Kamu yang tidak kompeten." Petik 2. "Ya, kamu pecundang yang tidak punya uang. Siapa kamu sampai berani memukulku? Pelatih gym, pelatih Carl." Kane juga ingat bahwa Jordan tidak memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan pacarnya direnggut oleh Chaiden. Oleh karena itu, dia mulai berteriak keras. Tak lama kemudian, dua pelatih berotot yang tingginya hampir 1,9 meter berjalan mendekat. Mereka adalah pelatih pribadi pelatih gym dan pelatih Carl, Kane dan Nate. Umumnya, pusat kebugaran akan menyewa pelatih kekar untuk menarik lebih banyak orang untuk mendaftar ke kelas. Pelatih ini tidak hanya tinggi, tetapi mereka juga berotot dan tampan. Pria tinggi, kekar, dan tampan itu berjalan mendekat dan memandang Kane dan Nate dengan hormat. "Gail, Tuan Harmon." Kane menginstruksikan mereka berdua dengan tegas, "Pelatih Carl, pelatih gym, bajingan ini berani memukul saya di gym. Buang dia." Mereka berdua jelas telah menerima banyak manfaat dari Kane dan Nate lebih sering. Oleh karena itu, mereka segera melakukan apa yang diperintahkan. Salah satu dari mereka berjalan menuju Yordania dan berkata, "Tuan, Anda telah melanggar aturan di sini. Tolong segera pergi." Bahkan sebelum Jordan menjawab, Pablo, yang berada di belakangnya, mengambil inisiatif untuk menyela, "Kami membayar ke seluruh tempat ini, yang membuat kami menjadi anggota juga. Siapa kamu untuk membuat kami pergi?" Petik 2. Kane berpunuk dengan dingin dan menyalak, "Kamu menyebut jumlah uang yang menyedihkan itu, uang. Karena aku menyuruhmu tersesat, kamu harus tersesat." Petik 2. Saat berbicara, mereka berdua saling bertukar pandang. Oleh karena itu, salah satu pelatih langsung melakukan serangan fisik dan mencoba membawa Jordan pergi dengan paksa. Pelatih ini jauh lebih tinggi dari Jordan, dan lengannya juga jauh lebih berotot. Jelas, dia akan bisa menaklukkan Jordan dengan mudah. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Tepat ketika pelatih mengulurkan tangan untuk meraih Jordan, Jordan malah menangkapnya dan membuatnya tersandung, menyebabkan dia jatuh ke tanah. "Jangan sentuh aku saat aku tidak bilang aku akan pergi," kata Jordan dingin. Pada saat ini, para wanita di gym yang berada di treadmill atau peralatan kebugaran lainnya menghentikan apa yang mereka lakukan dan berdiri di samping untuk mengawasi mereka ketika mereka mendengar suara itu. Ini adalah salah satu gym paling mahal secara global, dan wanita yang mampu datang ke sini semuanya adalah wanita kaya atau ahli waris di New York. Pelatih yang dirobohkan merasa sangat malu pada saat ini. Menjadi pelatih kebugaran, mereka sering merasakan kebanggaan dan kehormatan besar saat melatih wanita dan ahli waris kaya ini. Setelah mendapatkan kekaguman mereka, para pelatih ini akan memiliki kesempatan untuk tidur dengan mereka. Siapa yang tidak ingin tidur dengan wanita yang biasanya tinggi di udara? Namun, Jordan telah menyebabkan dia berada dalam keadaan yang memalukan. "Pang, aku cukup baik untuk tidak mempermalukanmu, tapi kamu ingin terus keras kepala, ya? Baik, karena Anda tidak tahu lebih baik, saya tidak akan berbelas kasih kepada Anda." Pelatih, yang telah dirobohkan, dengan cepat bangkit.
Dia dengan cepat menyerbu ke arah Jordan, yang lebih tinggi dan lebih kekar darinya. Namun, dengan dorongan dan tarikan ringan, Jordan dengan mudah menjatuhkannya ke tanah lagi. Wow, orang ini sangat mengesankan. Dia tidak terlihat begitu berotot. Seorang gadis yang berada di kejauhan sangat terkejut. Jordan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Memang, pelatih itu lebih tinggi dan lebih kekar darinya, tapi dia bisa dengan mudah mengalahkannya dalam pertarungan. Otot-otot pelatih kebugaran ini diperoleh melalui makan dan latihan keras di gym. Namun, keterampilan Jordan terasah di medan perang. Bagaimana mungkin keduanya sama? Dapat dikatakan bahwa pelatih kebugaran ini tidak pernah bertarung sama sekali. Tidak seperti Jordan, yang bertarung secara teratur dan telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Jordan berkata, tikus-tikus gym sepertimu mungkin menakuti anak-anak yang belum pernah bertarung sebelumnya dan membujuk wanita yang gila laki-laki. Tapi kamu bukan siapa-siapa bagiku. Kamu, pria yang telah dirobohkan 2 kali sudah tahu seberapa kuat Jordan. Kane mendesak, tunggu apa lagi? Pukul dia sekeras yang kamu bisa. Saya akan menanggung konsekuensinya. Saya akan memberikan siapapun yang bisa mengalahkannya $1 juta segera. Sekarang setelah ada hadiah uang, kedua instruktur kebugaran segera menyerang Jordan dengan intens, penuh semangat. Ketika Jordan berada di Orlando, dia bisa melawan 10 orang sendirian. Sekarang dia hanya menghadapi 2 lawan, itu adalah sepotong kue untuknya. Jordan melemparkan pukulan dengan kecepatan kilat. Setelah meninju pelatih Jim, dia langsung meninju wajah pelatih Carl. Kemudian, dia dengan santai meraih salah satu dari mereka dan melemparkannya ke atas bahunya, menyebabkan dia menabrak pelatih lainnya. Bang! Kedua pria itu ditumpuk bersama dan meratap kesakitan di tanah. Ah! Kedua pelatih kebugaran yang tinggi dan kekar itu menjerit-jerit kesakitan di tanah. Para wanita di samping berteriak tak henti-hentinya, bukan karena takut, tetapi karena mereka memuji betapa ramahnya Jordan ketika dia menjatuhkan mereka. Hei kawan, kamu benar-benar ramah. Ayo jadi pelatih pribadi kami. Saya bersedia membayar Anda $2.000 per sesi. Hung, aku juga bersedia mengambil pelajaran darimu. Bisakah kamu datang ke rumahku dan mengajariku? Jordan berbalik untuk melihat wanita-wanita itu, berpikir pada dirinya sendiri bahwa mereka tidak masuk akal. Pablo tahu bahwa Jordan sangat kuat dan kedua pelatih itu sama sekali bukan tandingannya. Karenanya, dia tidak ikut campur dan memukulnya. Melihat Jordan telah menyelesaikan penampilannya, dia akhirnya berkata kepada 2 instruktur yang tergeletak di tanah. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan tersesat. Petik 2. Kedua pria itu memanjat dan dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Pelatih Jim, pelatih Carl, jangan pergi. Kane dan Nate panik. Jordan berjalan menuju Kane dan bertanya, apakah kamu takut? Kane tidak berani berbicara. Jordan berkata, sayangnya, Anda telah menyinggung seseorang yang saya sayangi. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Yang mengejutkan, Kane tidak memohon belas kasihan dan malah meludahinya. Asteris meludah asteris. Kane meludahkan air liur ke wajah Jordan. Kane meludahi Jordan dengan arogan dan menyalak, mengapa aku harus berlutut untuk memohon padamu? Kamu pasti sedang bermimpi. Apakah kamu tahu apa statusku? Keluarga saya memiliki bank. Periksa dompet keluarga Anda dan lihat apakah ada kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank keluarga saya. Kamu hanya pecundang dari tempat buruk yang istrinya direnggut oleh sahabatku, dan kamu berani berbicara padaku dengan kasar. Ini kota New York, coba sentuh aku dan lihat apa yang terjadi. Kane dan 4 keturunan lainnya biasanya berperilaku tirani di kota. Orang-orang dengan usia dan latar belakang yang sama pada dasarnya adalah teman mereka atau, paling tidak, kenalan. Alasan dia berani memprovokasi Jordan dengan cara yang tidak terkendali adalah karena dia memandang rendah Jordan. Namun, tindakannya benar-benar membuat marah Jordan dan Pablo. Ikuti novel terbaru di freeweb.of.l.com. Jordan tercengang. Setelah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Jika Kane menggunakan belati atau senjata lain untuk menyerang Jordan, Jordan pasti bisa segera menaklukkannya. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Kane akan meludahinya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi tindakan tidak jantan seperti itu. Beraninya kau meludahiku. Jordan mengangkat telapak tangan kanannya dan menyekanya. Pada saat ini, Pablo sudah menggertakkan giginya dan menggigil tanpa henti. Dia segera berlari ke arah Kane dan berteriak dengan marah, Pang, kamu pasti bosan hidup.
Beraninya kau meludahi Tuan Jordan? Aku akan membunuhmu. Saat Pablo berbicara, dia akan memukul Kane, tetapi Jordan mengulurkan lengannya dan menghentikannya. Yordania. Pablo bingung. Sebagai bawahan Jordan, dia benar-benar tidak bisa melihat Jordan dipermalukan dan dihina sedemikian rupa. Pablo segera berlutut dan berseru, "Tuan Jordan, izinkan aku membunuh Pang ini yang tidak tahu apa-apa. Bahkan jika saya tidak akan pernah bisa menginjakan kaki ke New York City lagi dan diburu oleh seseorang selama sisa hidup saya tidak akan keberatan." Kata-kata Pablo membuat Kane semakin ketakutan. Faktanya, begitu dia melihat Pablo, dia tahu bahwa Pablo bukan orang baik. Dibandingkan Jordan yang tampan dan seumuran dengannya, Kane bahkan lebih takut pada Pablo. Jordan tahu bahwa Pablo menunjukkan kesetiaannya, tetapi Jordan punya rencana lain dalam pikirannya. "Kamu meludahkan air liur padaku?" Jordan berbalik untuk melihat Kane dan bertanya. Kane memandang Pablo dengan sedikit ketakutan dan bertanya, "Aku harus meludahinya, oke. Apa yang ingin kamu lakukan?" "Bagus." Jordan secara mengejutkan tidak bergejolak dan malah mengeluarkan selembar tisu dari sakunya untuk menyeka air liurnya. Setelah itu, dia berkata kepada Pablo, yang berlutut di tanah, "Panggil semua ahli Anda di New York City untuk datang ke sini. Mereka semua." Yordania. Pablo merasa bingung karena dia tidak tahu apa yang direncanakan Jordan. Jika Jordan ingin berurusan dengan Kane, Jordan atau Pablo akan bisa melakukannya sendiri. Dia tidak perlu meminta seseorang untuk melakukannya sama sekali. Tiba-tiba, Pablo mengingat beberapa adegan yang pernah dia baca di novel. Dewa Perang kembali ke rumah dan melihat putrinya tinggal di kandang anjing. Dengan satu perintah, 100.000 tentara maju dan mendirikan 100.000 kandang anjing. Meskipun plotnya cukup konyol, itu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan mendominasi dari sosok yang perkasa. Pablo mengerti apa yang akan dilakukan Jordan? Ya, Pablo segera berdiri dan memanggil bawahannya. Melihat bahwa Jordan dengan pengecut meminta dukungan alih-alih memukulnya meskipun dia telah diludahi, Kane merasa jauh lebih santai. Kane tersenyum pada Nate dan berkata, "Hah, Nate, anak ini memanggil seseorang untuk membantunya. Kami memiliki orang-orang di pihak kami di New York City juga." Nate dan Kane tertawa. "Ini adalah wilayah kita. Dia mencoba bersaing dengan kita dalam hal tenaga kerja?" Keduanya langsung melakukan panggilan. "Halo, ya, saya di Jim. Cepat dan dapatkan semuanya di sini." Petik 2. Beritahu mereka untuk membawa senjata mereka ke Jim untuk membantu Tuan Gail dan saya. Setelah membuat panggilan untuk mendapatkan bawahan mereka berdua mulai mengobrol lagi dengan hati-hati. Nate bertanya, "Bagaimana jika bawahannya tiba sebelum kita datang nanti?" Kane juga memiliki kekhawatiran yang sama. "Tidak apa-apa, saya akan menelepon pemilik gym dan mengatakan kepadanya untuk tidak membuka bisnis hari ini. Bahkan jika bawahannya tiba sebelum kita, mereka tidak akan bisa masuk." Kane mengenal pemilik gym ini, jadi tidak akan sulit baginya untuk membuat pemiliknya menghentikan bisnis selama sehari. "Hei, Tuan Lee, ini Kane yang berbicara. Saya ingin Anda menangguhkan bisnis untuk hari itu. Mulai sekarang dan seterusnya, jangan biarkan siapapun melamar keanggotaan dan masuk. Bisakah Anda membiarkan saya mengambil alih sore ini? Aku akan memberimu kompensasi 2 kali lipat dari kerugian yang kamu alami." Setelah menutup telepon, Kane berkata kepada Nate, "Selesai kesepakatan." Setelah itu, Kane dengan bangga berkata kepada Jordan, "Pang, jangan repot-repot menyuruh orang-orangmu datang ke sini. Bahkan jika mereka di sini, mereka tidak akan bisa masuk. Jika Anda berencana untuk membiarkan mereka menerobos masuk, saya khawatir Anda tidak tahu bahwa pintunya telah dilengkapi dengan perangkat keamanan. Selama mereka mencoba menerobos masuk, mereka akan tersengat listrik dan pingsan." Beberapa gym memiliki langkah-langkah keamanan seperti itu. Mereka menerapkannya hanya karena ada terlalu banyak gadis cantik di gym ini, yang semuanya kaya. Itulah alasan pemilik memutuskan untuk mengatur langkah-langkah keamanan ini untuk menjaga dari para lecer. Tidak ada yang bisa mendaftar keanggotaan di gym ini. Beberapa yang terlihat mesum atau berpakaian terlalu lusuh tidak akan diizinkan masuk ke gym. Jika mereka menerobos masuk, mereka akan diberi pelajaran. Persyaratan ketat dan keamanan gym adalah alasan mengapa semakin banyak wanita cantik bergabung dengan gym. HMPH. Jordan tidak terganggu, karena dia telah memutuskan untuk memanggil anak buahnya untuk berurusan dengan Kane, mereka harus masuk. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jordan segera menelepon Frank. "Halo, saya di Jim. Beli seluruh gym ini atas nama saya." Petik 2.
kata Jordan dingin. Nate dan Kane mendengar kata-kata Jordan karena mereka tepat di depannya. Setelah mendengarnya, keduanya tertawa di tempat. Hahaha, kamu mau beli gym? Nak, mengapa kamu membual? Apakah Anda tahu berapa biaya gym ini? Ini adalah gym terbaik di New York City. Kane berteriak pada Jordan. Nate terkekeh dan berkata, ini lucu. Seorang yang tidak punya uang benar-benar berani memamerkan kekayaannya di depan kami berdua. Dia hanya mencoba mengajari neneknya cara menyedot telur. Jangan bilang kamu miskin. Bahkan jika Anda punya cukup uang, Tuan Lee tidak akan menjual gym kepada Anda. Kane melanjutkan, ya, orang seperti apa Tuan Lee? Dia membuka gym dan menjalankannya sebagai hobi. Bukannya dia membutuhkan beberapa juta dolar itu. Kenapa dia repot-repot menjualnya padamu? Jika kamu bisa mendapatkannya, aku akan kencing sambil melakukan handstand. Setelah itu, Jordan berkata melalui telepon, apa? Kita tidak perlu membelinya? Baiklah kalau begitu. Hahaha. Mendengar kata-kata Jordan, Kane dan Nate mulai tertawa terbahak-bahak lagi. Jordan baru saja dengan berani mengatakan melalui telepon bahwa dia akan membeli gym ini. Namun demikian, setelah Kane dan Nate mengejeknya dan mengatakan kepadanya bahwa Tuan Lee tidak membutuhkan beberapa juta dolar, jadi Jordan bahkan tidak bisa membelinya jika dia mau, Jordan berubah pikiran. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan membelinya. Di mata Kane dan Nate, Jordan jelas ketakutan dan hanya berpura-pura menjadi mengesankan. Jadi, Kane dan Nate tidak bisa berhenti tertawa dengan mulut terbuka lebar. Hahaha, bajingan ini lucu. Sayang sekali kamu bukan pelawak. Tidak buruk, Anda masih tahu untuk mengakui kelemahan. Petik 2. Apakah Jordan benar-benar kebobolan? Tentu saja tidak. Alasan Jordan mengatakan bahwa tidak perlu membelinya lagi adalah karena Frank berkata kepadanya. Jordan, tanah gym milik keluarga kami, dan Tuan Lee adalah salah satu mata-mata kami di New York City. Steele Senior telah membantunya di New York City sebelumnya, jadi Anda bisa memberinya perintah seperti yang Anda lakukan dengan saya. Itulah alasannya. Ketika dia menutup telepon, dia menemukan bahwa Kane dan Nate sedang tertawa terbahak-bahak. Jordan mencibir dan berkata, senang lebih banyak tertawa. Kalau tidak, Anda hanya akan menangis nanti. Petik 2. Kane tertawa dan berkata, beraninya kau meniup trompetmu di sini. Sebentar lagi, tidak ada orang yang bisa masuk. Semua orang yang datang nanti akan menjadi bawahan saya. Mari kita lihat apakah Anda dapat terus menjadi sombong ketika Anda menghadapi seperti 100 orang nanti. Kau menamparku sekali, aku akan menamparmu 10 kali. Jordan mengangguk dan berkata, oke, aku akan menunggumu membalas 10 tamparan. 10 menit telah berlalu. Bawahan Pablo, yang semuanya adalah petarung profesional, adalah yang pertama tiba. Ada sekitar 30 dari mereka, dan setengah dari mereka berasal dari Asia Tenggara. Namun, tepat ketika mereka tiba di pintu, mereka dipanggil oleh karyawan gym. Permisi, apakah Anda orang yang dikirim oleh Tuan Gail dan Tuan Harmon? Seorang karyawan bertanya. Mereka menjawab dengan jujur, kami adalah bawahan Tuan Steele. Steele, apa-apaan itu? Staf belum pernah mendengar ada orang bernama Steele di New York City. Oleh karena itu, dia berkata, maaf, gym sekarang telah diambil alih oleh Tuan Gail dan Tuan Harmon, dan untuk sementara dihentikan. Jika Anda bukan bawahan mereka, silakan pergi. Petik 2. Bajingan, saya akan menerobos masuk dan melihat apakah ada di antara Anda yang berani menghentikan saya. Petik 2. Salah satu dari mereka menjadi marah. Dia adalah orang pertama yang bergegas masuk tetapi di detik berikutnya. Begitu dia mendekati pintu, pria itu sepertinya tersengat listrik. Segera, Pablo berjalan menuju Jordan dan berbisik, ada langkah-langkah keamanan di pintu, dan bawahan kita tidak bisa masuk. Haruskah kita memukuli karyawan dan memaksa mereka membuka pintu? Jordan tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Kane dan Nate, yang telah menyakiti Emily secara langsung. Jordan berkata, tidak, bos mereka akan segera tiba. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari 5 menit, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan rapi berjalan ke gym dari pintu masuk rahasia lainnya. Begitu dia masuk, wanita kaya dan cantik di gym menyambutnya satu demi satu. Lee, sudah lama kita tidak bertemu, dan kau menjadi lebih gagah dari sebelumnya. Lee, ada banyak orang di luar. Pasti semuanya akan baik-baik saja, kan? Ada pertengkaran di meja biliar. Jaga baik-baik. Tuan Lee tersenyum dan membungkuk kepada pelanggannya. Sudah lama, Nona Joan.
Jangan khawatir, Bella, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan mengurusnya sekarang. Kalian lanjutkan latihanmu. Anda tidak akan diganggu. Setelah Tuan Lee menanggapi pelanggannya dengan tersenyum, wajahnya menjadi sangat cemberut. Melihat Tuan Lee yang menyerbu ke arah mereka dengan marah, Kane menepuk Nate dan berkata, "Lihat, Tuan Lee tampaknya sangat agresif." Nate tertawa dan berkata, "Itu pasti. Semua orang tahu bahwa dia memiliki jumlah klien wanita cantik terbesar, dan sebagian besar bayi di sini adalah selebritas. Namun, seseorang berani membuat keributan di sini di gymnya. Orang itu pasti memiliki keinginan mati. Sepertinya Tuan Lee akan memberi pelajaran pada bajingan ini tanpa campur tangan kita." Tuan Lee berjalan mendekat, dan Kane serta Nate segera mengulurkan tangan untuk menyambutnya. Tuan Lee. Tuan Lee. Kedua keturunan kaya itu jarang menghormati orang lain. Tuan Gail, Mer, Harmon, kata Mer, Lee sambil mengangguk. Kane dengan cepat mengeluh kepada Tuan Lee sambil menunjuk ke arah Jordan. "Tuan Lee, ini adalah bajingan tak punya uang yang menerobos masuk ke sini untuk membuat masalah. Mereka berteriak keras, dan mereka bahkan menakuti pelanggan Anda." Nate menimpali, "Ya, Bibi Michelle baru saja berolahraga di sini, tapi dia ditakuti olehnya." Ketika Jordan tiba, Michelle sudah turun dari lift, dan keduanya jelas memfitnah Jordan. Mereka tahu Tuan Lee paling menghargai tamunya, dan siapapun yang berani mengacaukan tamunya tidak akan bisa menanggung akibatnya. Namun, Tuan Lee berjalan menuju Jordan dan Pablo. Kane dan Nate menonton dari samping, siap menyaksikan pertunjukan yang bagus. Namun, ketika Tuan Lee berjalan di depan Jordan dan Pablo, dia bertanya dengan hormat, "Bolehkah saya bertanya yang mana di antara Anda adalah Tuan Steele?" Tuan Lee baru saja menerima telepon dari Frank dan dengan demikian, bergegas ke sini. Karenanya, dia belum pernah bertemu Jordan sebelumnya. "Saya." Jordan melirik ke pihak lain, "Jadi, Anda Tuan Lee?" "Panggil saja aku Little Lee," kata Tuan Lee dengan hormat, menelan harga dirinya. Kane dan Nate membeku di tempat. "Lee kecil." Tuan Lee sebenarnya menyebut dirinya Little Lee di depan Jordan. "Tuan, Anda sudah berusia 40 tahun. Bahkan keturunan kaya seperti Kane dan Nate harus dengan hormat memanggilnya Mer, Lee, ketika mereka bertemu dengannya. Namun, dia bahkan memanggil dirinya sendiri dengan sangat patuh di depan Jordan. Bukankah itu secara tidak langsung berarti mereka berdua harus setingkat di bawah Jordan? Tuan Lee berkata dengan ketakutan, "Saya tidak tahu bahwa Anda ada di sini, Tuan Jordan. Saya sangat menyesal karena gagal menghibur Anda dengan baik. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan untuk saya lakukan?" Petik 2. Tuan Lee sedang dalam suasana hati yang rumit saat ini. Dia tahu bahwa Jordan berselisih dengan dua orang kaya di New York City, dan kedua pihak ini tidak bisa dianggap enteng. Namun, dia harus memihak hari ini, jadi dia memilih untuk berdiri di pihak Jordan. Jordan berkata, "Buka saja pintu untukku dan biarkan bawahanku masuk. Kamu tidak perlu repot dengan yang lain." Tuan Lee segera menjawab, "Ya." Merli kemudian pergi ke pintu segera dan memerintahkan karyawan, "Lepaskan perangkat keamanan segera." Karena bos mereka telah mengeluarkan perintah, mereka tidak berani untuk tidak patuh dan dengan demikian segera melepas perangkat keamanan. 30 orang aneh menyerbu masuk. Pada saat ini, Tuan Lee juga berkata kepada pelanggan wanita lainnya di gym, "Maaf, semuanya. Tuan Jordan harus menggunakan gym saya untuk menangani beberapa masalah pribadi. Maaf mengganggu latihan Anda. Tolong beri jalan keluar. Saya akan memberikan kompensasi yang sesuai untuk Anda." Petik 2. Namun, tidak ada pelanggan wanita yang ingin pergi. "Tuan Lee, apakah pemuda tampan itu temanmu?" "Tuan Yordania, saya tidak bisa mengatakan bahwa dia juga keturunan. Bisakah kamu memperkenalkan kami padanya?" "Tuan Lee, bisakah kamu berbicara dengan temanmu dan memintanya mampir ke sini untuk menjadi pelatih sesekali? Saya ingin mempekerjakannya untuk menjadi pelatih pribadi saya." Tuan Lee tercengang. Apa yang sedang terjadi?